Ustaz Fatur Rahman. Ustaz Rahman. Fatur Rahman. Kalau udah Fatur Rahman. Saya Kaji Leman saya Pak. Bawa terus kami. Lanjut Fatur Rahman ya kan? Ustaz Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ustaz. Jadi Fatur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala tabi'il karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di Musala Al-Ansariyah, tentunya dalam rangka kegiatan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur dan sholat sunnah yang tadi kita laksanakan secara bersama-sama mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita pada hari ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam. Puasa keberapa sekarang? Puasa ke-7 sekarang. Lebaran. Menghitungin Ramadan ya. Kan lebaran ya. Masih tanya ya. Salawat ring salam tak lupa kita aturkan kepada diri kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman ilahiyah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Bapak Kiai Haji Ansori. Yang sama-sama kita hormati pula guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Sulaiman. Yang saya hormati para asatizah, penghulu, para penyuluh, dan yang saya hormati pula para staf KUA Kecamatan Cakung. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini kalau habis sholat enaknya kita ngapain? Ya Buni ya, tidur Buni ya, naum. Soalnya kenapa? Ramadan begini ya, apa namanya? Jangankan ibadah, tidurnya aja kata Ustadz Muzir pahala tidurnya. Makanya enakan tidur sebenarnya ini. Ditimbang dengerin saya ceramah. Tapi karena ini suatu amanah dari para apa namanya? Oh Bang Olil ya. Bang Olil. Jadi saya mau menceritakan sebuah kisah dari sahabat Nabi. Beliau ini lahir pada tahun 595 Masehi, masuk Islam pada tahun 610. Beliau masuk Islam melalui perantara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau meninggal pada tahun 656 Masehi. Kira-kira siapa namanya ya?
Pak Ubay, kenal Pak Ubay? Siapa? Siapa namanya? Namanya Tolha bin Ubaidillah. Makanya saya tanya Pak Ubay. Beliau ini sahabat Nabi di antara 10 sahabat yang dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat jaminan ya Bu ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau sangat disalutkan oleh baginda Rasul. Kenapa? Karena beliau selain dia orang kaya, beliau dermawan. Terus selanjutnya ketika mendapat perintah dari baginda Rasul, beliaulah orang yang pertama mengacungkan diri untuk bersiap melaksanakan apa yang diperintah Rasul. Itu makanya beliau salah satu orang yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan sahabat Tolha bin Ubaidillah, jadi di dalam kisahnya ada 2 orang dari suku Quraidah ya, Quraidah, dari suku Quraidah. Dia bersama-sama masuk Islam. Dia masuk Islam jadi 2 orang ini. Yang pertama ini semangat banget, semangatnya luar biasa. Pokoknya kalau mau ada kabar-kabar berita dari Rasul, dari sahabat mau ada perang, beliaulah orang yang pertama kali mengacungkan diri untuk ikut dalam perang bersama Rasul dan para sahabat. Yang satunya nih biasa-biasa aja, santai, kalau kata orang santai kayak Pak Ubay, santai ya kan, santai. Nah, jadi dua orang ini yang satu nih kalau bahasa orang Betawi tegere-gere. Kalau dengar mau ada perang, dia paling dulu. Nah, kita kayak gitu kagak nih? Siapa yang mau ikut ke Afghanistan gitu kan, mikir ya kan 2 kali 3 kali. Tapi beliau ini orang yang selalu paling utama. Yang kedua biasa aja. Artian ketika ada perintah perang ya dia ikut, perintah ibadah ini dia ikut gitu. Jalan seperti orang biasa. Nah, suatu ketika orang yang pertama ini, si A ini, dia dalam suatu perang dia gugur di medan pertempuran. Yang pertama. Terus yang keduanya, jadinya yang keduanya ini meninggal 1 tahun setelah sahabat yang meninggal di medan perang ini. Nah, setelah itu tahun berikutnya sahabat ini meninggal. Berarti kan keduanya ini meninggal dunia ya. Nah, suatu ketika sahabat Tolha bin Ubaidillah tertidur dan beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia memimpikan kedua sahabat ini ada di depan surganya Allah. Ada depan surga. Dia lihat, mungkin sahabat Tolha ini berpikir, ini orang yang akan masuk surga duluan, pasti ini orang yang tergere-gere kalau diperintah perang dia paling dulu. Ternyata di dalam mimpi tersebut ini orang yang kedua, si B, masuk surga duluan. Yang orang-orang biasa tuh santai Bapak ya, santai tapi dia laksanakan semua perintah Allah. Malah dia duluan masuk surga. Baru urutan yang kedua ini sahabat yang meninggal di medan perang. Ini dia yang terburu-buru. Akhirnya sahabat Tolha terbangun dalam tidurnya. Dia sambil merenung, kok bisa ya? Kenapa orang yang santai itu malah dia duluan yang masuk surga, bukan sahabat yang semangatnya luar biasa? Akhirnya dia cerita kepada sahabat C, sahabat A, sahabat B, sahabat C. Kalau bahasa orang sekarang viral Bu ya, berita itu viral.
kemana-mana viral. Si A ini apa namanya yang orang biasa-biasa aja, tapi kok di dalam mimpi sahabat Tolha meninggal masuk surganya duluan. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa itu ramai semua di dunia sahabat Rasul ramai. Akhirnya, bukan. Kalau dulu belum ada. Akhirnya berita itu sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terdengar ke Rasul. Nah pada saat itu Rasul dan para sahabat berkumpul. Akhirnya Rasulullah menjelaskan kenapa sahabat yang santai-santai ini dia bisa masuk surga duluan. Kenapa? Karena dia meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama itu meninggal. Dan di perjalanan 1 tahun itu beliau kedapatan masuk dalam bulan suci Ramadan. Beliau melaksanakan puasa Ramadan. Dia melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan zakat, sedekah, tarawih, ya kan, memberikan apa namanya berbuka kepada orang yang berpuasa dan segala macam, dimaksimalkan ibadahnya. Dan sebulan berikutnya dia melaksanakan sholat dan ibadah lain secara maksimal pula. Nah itu yang menyebabkan beliau masuk surga duluan karena asbab ia melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini Allah takdirkan kita, sampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah masukkan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan singkat cerita, jadi pada intinya Tolha Ubaidillah, kenapa dia bisa apa namanya di dalam mimpinya si Fulan bisa masuk surga? Karena asbab dia melaksanakan puasa Ramadan. Apa sih di dalam puasa Ramadan itu? Sangat banyak sekali. Kemarin sudah dijelaskan oleh siapa yang kemarin? Ustadz Sahrul, ya kan? Di mana ada pertama rahmah, ya kan, 10 pertama. Yang kedua maghfirah. Makanya tadi dijelaskan dalam sebuah hadis yang saya bacakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena beriman dan mengharap pahala, maka Allah akan hapus dosanya 1 tahun sebelumnya. Dan berikutnya apa? Ikun minanna, pembebasan dari api neraka. Kisahnya apa ya? Ini yang tadi sahabat sudah menjadi bukti nyata bahwasanya barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan secara maksimal, insya Allah Allah akan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuknya di pintu apa, Bu, kalau orang yang berpuasa Ramadan? Babur Rayyan. Jadi kita masuk jalur khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan ya sekali lagi Allah takdirkan kita ya meninggalnya husnul khatimah dan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Ada yang berikutnya apa? Keistimewaan bulan Ramadan, yaitu adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di malam di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi menurut Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menjelaskan apabila awal dari puasa Ramadan jatuh pada hari Kamis, insya Allah, karena yang ngomong nih bukan orang sembarangan, Bu, ya. Kalau saya ngomong mungkin ragu kali, siapa lu, ya kan? Mau berani-berani bisa nentukan malam Lailatul Qadar. Tapi ini Imam Ghazali, imam besar, di mana kita tahu karangan beliau, kealiman beliau segala macam.
Jadi kalau kata beliau, kalau puasa awal jatuh pada malam hari Kamis, berarti Lailatul Qadar itu insya Allah jatuh pada tanggal 25. Nah, boleh deh tuh. Ya, bisa kasih tanya. Ntar malam baru malam 8 ya kan. Nanti malam 25 mudah-mudahan kita takwil ke ke Imam Ghazali. Nggak salah kita mengikuti ucapan beliau ya kan. Nanti di malam 25 kita catat itu kalau bisa jangan tidur. Melek aja melek. Tapi melek juga jangan kekepan. Kagak jadi ibadah ya. Kagak jadi ibadah. Ibadah sih tetap ibadah, tetap nilainya ibadah ya. Ibadah. Cuma maksud Imam Ghazali pengancang itu disampingin dulu dah. Ntar malam 26 aja 26. Sore-sore ya. Habis terawih ya. Pas azan maghrib boleh. Apa? Iya. Iya. Artian pokoknya kita khususkan ada 25 ya. Ya 21, 23, 25, 27, 29 ke apa. Cuma ini menurut prediksi Imam Ghazali jatuh pada tanggal 25. Nanti kita lihat, kita nikmati ibadah kita di malam itu. Ya malam-malam ganjil berikutnya nggak apa-apa, kita maksimal pula gitu kan. Agar artian bahasanya kan kita udah dapat 1 poin yang 25 ya kan. Siapa tahu ya kan dia geser ke 27, siapa tahu ke 29. Kan itu Allah yang nentukan malam Lailatul Qadar itu. Jadi artian kalau kita sudah maksimalin semua itu, insya Allah nanti apa yang kita cita-citakan ya sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Para shaimin shaimat rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kisah yang saya ceritakan tadi kiranya dapat bermanfaat dan menjadi motivasi kita bersama untuk lebih maksimalkan ibadah puasa kita di tahun 1440 Hijriah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulin Pak Halil. Simpulannya Ubaidillah itu. Terima kasih pada Ustaz Sulaiman atas ilmu dan tausiahnya yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk bagi kita semua. Amin. Dan meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan ini. Amin. Jamaah sekalian, demikianlah rangkaian acara kultum. Untuk kita yang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabul. Besok Pak Holil dapat Naila Sari. Selamat malam. Jadi, bisa ibadah.